pujian dan sembah kami hanya bagi-Mu. Kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Putra-Mu Yesus Kristus telah Engkau utus kepada kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sebab kami anak-anak-Mu telah menaikkan puji-pujian kami. Dan kami percaya Engkau bertahta atas pujian kami ya Tuhan. Oleh sebab itu utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menerima sabda firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau boleh menyertai setiap kami hari ini, dan malam hari ini kami boleh dipenuhi dengan sukacita. Permohonan dan doa ini kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Malam ceria. Meriah ya ibadahnya. Terasa wah. Kita akan buka Alkitab kita. Bacaan kita akan diambil dari surat Yudas. Surat Yudas ayat yang ke-17. Surat Yudas ayat 17 sampai 23. Yang sudah ketemu boleh teriak haleluya. 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 Nah, saya anggap sudah ketemu semua ya. Oke, Yudas ayat 17 sampai 23 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Hei, Yudas ayat 17. Mungkin tadi ada yang bingung kok tidak ada pasalnya. Ya, Yudas tidak ada pasalnya. Yudas cuma satu pasal. Karena itu tadi saya bilangnya langsung ayatnya. Baik, ini nasihatnya Yudas untuk jemaat-jemaat umum sebetulnya. Karena surat Yudas ini ditulisnya tidak teruntuk satu jemaat tertentu, tetapi ditulis untuk jemaat umum ya, untuk semua jemaat. Yudas ini mungkin banyak yang salah paham kalau surat Yudas ini ada yang bilang ditulis Yudas Iskariot lah, ada yang ditulis Yudas anak Yakobus, macam-macam. Nah, tapi surat Yudas yang kita baca barusan ini itu penulisnya adalah sepupunya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus punya sepupu itu kalau yang di Alkitab disebutkan 4, Yakobus, Simeon, Yudas. Nah, ini Yudas ini salah satu sepupu Tuhan Yesus itu. Nah, sepupunya Tuhan Yesus ini yang namanya Yudas ini adalah orang yang tidak percaya Tuhan sebelumnya. Dalam artian ya ketika Tuhan Yesus pelayanan semasa Tuhan hidup, Yudas ini tidak mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi kemudian setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dia ini heran loh kok iso bangkit. Baru dia mulai ikut Tuhan. Jadi Yudas ini awalnya bukan orang percaya. Mungkin dia lihat sepupunya, oh betul sepupuku apa wae. Kok pengikutnya akeh kok aneh-aneh, nantang-nantangi wong lho temen disalib ngapok kon. Lho kok iso bangkit. Ikut dia akhirnya. Nah, jadi Yudas ini bukan orang yang percaya karena perkataannya Tuhan, tapi karena kebangkitan Tuhan. Nah, Yudas mengingatkan seluruh jemaat yang ada tentang penyesat-penyesat, dan ini berlaku sampai sekarang, masih berlaku, masih bisa diterapkan dalam kehidupan di modern ini. Dan justru malah semakin
semakin jauh dari zamannya Tuhan Yesus, saya rasa peringatan-peringatan seperti ini akan sangat perlu. Pada ayat 17 kita diperingatkan pertama-tama, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Loh, Mas Yudas kok mengingatkannya perkataan rasul-rasul, kok bukan perkataan Tuhan Yesus? Karena kita orang Kristen ini, terutama di zaman modern ini, terima perkataan Tuhan Yesus itu ya dari tulisannya para rasul, baik dari keempat Injil maupun surat-surat Rasul Paulus, surat Rasul Petrus, kemudian surat Yakobus, surat Yudas ini juga, sehingga kita bisa tahu orang bisa mengenal Tuhan Yesus itu melalui pewartaan para rasul. Dan ini yang diperingatkan oleh Yudas, bahwa kita harus berpegang pada ajaran yang rasuli gitu ya. Kalau bahasanya itu rasuli, jadi ajaran yang memang diajarkan oleh para rasul. Karena zaman sekarang ada banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak rasuli atau ajaran-ajaran yang menyimpang. Sejak dulu sudah banyak sih. Sejak zamannya para rasul masih hidup pun sudah banyak ajaran seperti itu. Tapi zaman sekarang ini mainnya halus ya, terutama karena ada media sosial, enggak tahu itu YouTube, Instagram, sehingga kita sering dapat banyak sekali sumber-sumber yang mendasarkan konten atau isinya itu berdasar firman Tuhan, tetapi ajarannya itu tidak rasuli. Nah, salah satu contoh yang paling kelihatan belakangan ini itu ada namanya Kristen progresif ya. Mungkin ada yang pernah tahu, kalau tidak tahu saya jelaskan sekalian. Jadi Kristen progresif ini mengajarkan bahwa orang Kristen itu yang penting berlaku baik kepada sesama. Kemudian orang progresif atau ya mereka tidak layak disebut Kristen sebetulnya. Progresif ini mengatakan bahwa yang masuk surga itu tidak cuma Kristen saja. Jadi keselamatan itu ada di semua agama. Nemen. Gitu bisa menamai diri Kristen. Mereka mengajarkan pokoknya orang kalau baik sama sesama, hidup rukun, damai, nanti pasti masuk surga. Lah itu ajaran-ajaran yang tidak rasuli. Sehingga kita perlu berhati-hati dengan ajaran yang seperti itu. Kalau mungkin ajaran yang seperti itu kita melihatnya masih cukup mudah ya, kayak ini sepertinya tidak betul. Tapi ada ajaran-ajaran yang sepertinya betul. Nah, itu yang repot. Karena ajaran-ajaran yang sepertinya betul itu sebetulnya ya tidak betul gitu ya. Jadi perlu berhati-hati, dan karena itu Yudas ini mengingatkan kita. Yudas ini orang yang sangat berpengaruh dalam gereja, karena dia punya kakak namanya Yakobus, itu uskup di Yerusalem. Uskup pertama kali di seluruh gereja ada uskup pertama itu ya, Yakobus itu sepupunya Tuhan Yesus. Nah, karena dia saudaranya uskup, jadi dia ini punya pengaruh yang luar biasa terhadap gereja. Dia dan seluruh keluarganya lebih tepatnya sih. Jadi apa yang dikatakan Yudas itu seolah-olah seperti sangat kalau mengikuti pendalaman iman kemarin ada namanya penasihat ajaib. Jadi Yudas ini kalau menasihati seolah-olah nasihatnya itu ajaib, seolah-olah orang itu bisa langsung terkuatkan. Nah, di tahun 81-an Masehi, jadi 81 tahun Masehi, setelah Masehi, itu ada kaisar Roma namanya Domitian. Domitian ini yang kaisar pertama kali menggencarkan penganiayaan terhadap orang-orang. Tidak cuma orang Kristen sih, orang banyak, tapi ya karena banyak orang Kristen di wilayah Romawi, akhirnya ya kena juga orang-orang Kristen ini. Karena Kaisar Domitian ini memulihkan kerajaan Roma ya. Jadi Roma waktu itu berantakan, sama Kaisar ini diperbaiki semua. Jadi perpajakannya, sistemnya dipermudah, pembangunannya diperbaiki semua. Terus akhirnya mendapat cinta dari rakyatnya. Oh, Kaisar sungguh baik gitu ya, memperbaiki negara. Nah, kemudian Kaisar Domitian ini menghidupkan kembali budaya Romawi yang bahwa kaisar itu adalah Tuhan sekaligus. Jadi Domitian ini menyatakan bahwa saya adalah kaisar sekaligus Tuhan, sehingga semua orang disuruh nyembah. Nah, orang-orang Kristen ini tidak mau nyembah Domitian ini, sehingga itu adalah saat pertama di mana orang Kristen ini mendapat penganiayaan yang sangat luar biasa. Tetapi dengan kuasanya kaisar yang begitu besar,
Kaisar ini tidak berani menjamah keluarganya Yudas. Yudas ini yang nulis surat ini. Karena keluarganya Yudas sangat berpengaruh. Bukan hanya berpengaruh dalam gereja, tapi keluarga Yudas ini juga keturunan Daud, sama seperti Tuhan Yesus, keturunan raja. Jadi nggak berani Kaisar ini mau menganiaya ini. Bahkan cucu-cucunya Yudas ini yang pertama kali menghentikan penganiayaan di wilayah Yerusalem ini. Karena mereka mengatakan orang-orang Kristen ini kerajaannya di surga. Kami tidak ada urusan sama Romawi. Surga juga tidak bakal nyerang Romawi kok. Nah ini cucu-cucunya itu yang banyak berjasa kepada gereja. Nah di zaman itu yang terima penganiayaan itu bukan hanya orang Kristen, tetapi banyak agama-agama lain juga yang nggak mau nyembah kaisar turut dianiaya. Dan ini adalah masa pertama di mana iman kekristenan itu diuji, sungguhan atau enggak gitu. Ternyata sungguhan loh. Semua orang ini diancam bunuh, nggak ada yang mau menyangkal kesaksiannya. Kalau kesaksian mereka bohong, nggak mungkin mereka rela mati demi bohong. Ya. Ayo ngomong jujur, Yesus bukan Tuhan toh? Enggak, Yesus Tuhan. Tak boleh loh. Oh iya wis, Yesus bukan Tuhan. Nah kalau gitu bohong berarti orang ini ya. Tapi mereka bahkan rela mati, rela disembelih, rela dipenggal, disalib, dibakar, hanya untuk mempertahankan kesaksian mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah kesaksian yang seperti itu yang bisa akhirnya sampai pada kita. Kalau seandainya waktu itu jemaat-jemaat di Yerusalem dan wilayah Yudea dan wilayah Romawi lainnya ini menyangkal iman, maka hari ini kita nggak ada kumpul-kumpul di sini, nggak ada agape, Kristen punah. Tapi buktinya Kristen 2000 tahun bertahan. Bahkan kerajaan Romawi yang dulu menyiksa Kristen itu sudah hancur, dikuasai sekarang oleh Vatikan. Malah ganti gereja yang lebih berkuasa. Penerusnya Domitian mana? Tidak ada. Penerusnya Rasul Petrus ada sampai sekarang. Nah, ini membuktikan bahwa gereja itu bertahan karena nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran yang rasuli. Kalau tidak berpegang pada itu, kita tidak akan bisa bertahan sejauh ini. Yudas mengingatkan kita bahwa nanti akan ada penyesat-penyesat, dan itu bukan hanya ingatan dari Yudas. Kalau kita baca di suratnya Petrus, Yakobus, Paulus, bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil mengatakan nanti itu akan ada banyak penyesat-penyesat, pengejek-pengejek, dan mereka punya ciri-ciri yang sama. Yang paling mudah untuk dilihat ciri-cirinya adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi mereka penyesat-penyesat itu ciri-cirinya sama, mengikuti hawa nafsu. Pasti. Kalau mengikuti hawa nafsu berarti sudah jelas penyesat. Loh mas, kok ada gereja yang bisa sampai kaya raya, pendetanya sampai gini gitu? Ya enggak tahu. Mungkin itu memang gerejanya seperti itu, mengikuti hawa nafsu atau enggak saya enggak tahu. Tapi kalau memang mengikuti hawa nafsu, maka dia bagian dari penyesat. Nah ini yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bergereja kita, karena ada ajaran-ajaran yang sepertinya betul tapi tidak betul. Dulu tahun 1500-an, 1517 lah. Gereja Katolik itu kan jual surat pengampunan itu ya, surat pengampunan dosa. Jadi orang kalau mengaku dosamu diampuni. Oh terima kasih. Lah ini kamu sebagai tanda terima kasih bayar sekian. Nah itu dianggap jual beli. Kemudian kan tahun itu kemudian muncul orang-orang Protestan yang protes, tidak mau kalau kayak gini tidak betul ini. Lah zaman sekarang modelnya sama, tapi yang dijual bukan pengampunan dosa, yang dijual apa? Berkat. Ayo saudara bayar sekian nanti diberkati sekian. Jadi orang-orang ini ke gereja kayak beli berkat ini. Oh iya Pak Pendeta, ini terima perpuluhan saya supaya kembali 100 kali lipat. Jual beli berkat. Apa bedanya dengan jual beli yang di zaman lampau? Ya tidak ada bedanya, sama saja. Ganti judul toh. Kelihatan betul, kelihatannya betul ya. Ayo saudara, kalau saudara memberi, Tuhan juga memberi loh. Koyoknya bener. Koyoknya iya. Tapi ini tidak rasuli. Ini bukan ajaran yang diajarkan oleh para rasul. Nah hal-hal seperti itu yang akan sangat sulit. Salah satu ajaran yang paling rasuli itu kan orang Kristen itu menyatu diri dengan Kristus. Jadi kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Kristus. Tuhan Yesus sendiri pun dalam Injil selalu mengatakan, kamu dalam aku dalam kamu, aku dalam Bapa, Bapa dalam kita,
kita dalam-dalam bersama-sama, pokoknya gitu ya. Intinya adalah ada penyatuan antara kita dengan Kristus. Kita disatukan dengan Kristus. Apa maksudnya kita menyatu dengan Kristus? Kita menyatu dengan Kristus itu artinya kita mengambil semua bagian yang adalah bagiannya Kristus. Bagiannya Kristus apa saja? Banyak bagiannya Kristus. Tapi kalau kita mau fokuskan ke hal yang utama itu kan Tuhan Yesus itu adalah Raja, Tuhan Yesus adalah Imam, Tuhan Yesus adalah Nabi, dia pewarta sabda. Nah, tugas-tugas yang seperti itu kalau kita memang dipersatukan dengan Kristus, kita juga mengemban tugas yang sama. Artinya kita harus bisa menjadi imam yang mendamaikan, yang menguduskan. Kita harus bisa menjadi nabi yang mewartakan sabda Tuhan. Nah, zaman sekarang ajaran seperti itu tidak ada, diganti. Ayo kita menyatu dengan Kristus. Kalau kita menyatu dengan Kristus, kita akan diberkati. Haleluya. Kalau kita menyatu dengan Kristus, masalah kita terselesaikan. Haleluya. Kalau kita menyatu dengan Kristus, mobil baru, apartemen, pekerjaan, bisnis, studi diberkati. Haleluya. Loh, ya kelihatannya betul, kelihatannya. Ya mungkin betul sih, mungkin betul. Tapi saya bisa bilang itu tidak rasuli. Kalau menyatu dengan Kristus, itu bukan kita mengambil bagian kemuliaan Kristus, tapi justru kita mengambil bagian penderitaan Kristus. Nanti kemuliaannya besok bersama-sama Kristus. Amin. Yesus datang, kita dimuliakan bersama Kristus. Lah orang sekarang enggak, hidup masih Tuhan belum datang sudah ngambil kemuliaannya dulu. Loh mas, tapi saya datang ke gereja-gereja berkat-berkat itu ya ternyata diberkati loh. Oh ya betul, saya pun dulu pernah ngikuti ya. Pernah tak coba, pendetanya ngomong, kalau perpuluhan, saudara bulan depan dapatnya ya tetap segitu. Coba bulan ini kasih 20%, nanti bulan depan lah terima 2 kali lipat. Sopo sih gak pengen loh. Mosok, pingin saya kasih 20%. Loh betul, saudara, bulan depannya 2 kali lipat penghasilannya, bahkan 2,5 kali waktu itu. Loh gak bujuk pendeta ini. Loh kok bisa diberkati? Bisa. Tapi apa hasilnya kalau kita ngikuti itu? Nggak karu-karuan hasilnya. Kita akan ngejar itu terus, ngejar berkat terus. Nah, karena itu Yudas memperingatkan kita hari ini ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudara ya, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita sebagai Kristen tidak perlu orang lain untuk membangun diri kita. Kalau memang di Indonesia Raya ini sudah tidak ada pengajar-pengajar yang betul, gereja-gereja sudah malik semua, pengajarannya sudah nggak rasuli lagi, bangunlah dirimu sendiri. Kita tidak perlu bingung. Kalau memang gereja tidak ada yang betul semua, ya sudah, kita membangun diri kita sendiri. Tapi kalau kita mau kumpul sama-sama, podo benere, lebih enak, itu ya. Saling membangun. Membangun itu di atas dasar iman yang paling suci. Apakah dasar iman yang paling suci itu? Dasar iman yang paling suci adalah dasar iman yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Karena itu dia disebut dasar yang paling suci. Di sini ada yang Kristen karena menikah? Adakah Kristen yang karena mujizat? Adakah yang jadi Kristen karena apa? Dipaksa? Adakah yang jadi Kristen karena kesembuhan-kesembuhan? Karena diantar jemput? Karena banyak berkatnya? Adakah yang jadi Kristen karena hal-hal seperti itu? Atau jadi Kristen karena lihat kasihnya orang Kristen? Mungkin kita jadi Kristen macam-macam ya. Kalau saya kan dari kecil, dari orang tua. Jadi alasan saya Kristen ya karena Pak Iwan gitu ya. Pak Iwan Kristen. Apakah itu dasar yang paling suci, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita menjadi Kristen karena mujizat-mujizat itu adalah dasar iman kita? Tidak bisa. Semua itu bukan dasar iman. Alasan kita masuk ke dalam kekristenan belum tentu itu bisa jadi dasar. Dasar iman kita yang paling suci adalah Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tuhannya siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Bapa tok tidak bisa berarti. Kalau Yesus tok mas tambah nemen keliru. Roh Kudus tok gak bener. Bapa, Putra, dan
Roh Kudus. Ini dasar iman yang paling suci. Kalau ada Kristen tidak mengakui Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak usah Kristen-Kristenan. Tidak usah menyebut diri Kristen. Kalau tidak mengakui Tuhan Yesus Juru Selamat dan Tuhan, ya tidak usah mengaku sebagai diri Kristen. Ini dasar-dasar iman yang paling suci, bahwa kita diselamatkan oleh Yesus. Nah, dasar-dasar iman ini kalau dipelihara, kalau kita berpegang pada dasar itu, kita tidak akan bisa disesatkan. Dan dalam berdoa, kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Artinya kita bukan berdoa di dalam diri kita sendiri. Kita tidak berdoa minta apa yang kita mau, mendoakan apa yang kita ingini. Itu sama saja mengikuti hawa nafsu. Kita harus berdoa di dalam Roh Kudus, yang artinya Roh Kudus ini yang memimpin doa kita. Sehingga yang kita minta, itulah yang dikehendaki Bapa. Gampang ya? Angel mas, ya iya sih angel sih. Berdoa di dalam Roh Kudus ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau berdoa dalam Roh Kudus itu artinya kita mau berdoa, Tuhan pimpin doanya. Jadi bukan kita yang berdoa, kita minta, saya mohon Tuhan Yesus untuk pimpin doa gitu loh. Nanti Tuhan Yesus yang pimpin doa kita di dalam Roh Kudus. Nah, sehingga doa-doa kita itu nggak mengikuti hawa nafsu kita. Ayat 21, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Di antara kita pasti ada yang ragu-ragu, dan keraguan-raguan itu akan sangat mudah untuk disesatkan. Ketika kita ragu-ragu terhadap iman kita, itu akan sangat mudah disesatkan. Karena itu kalau Bapak Ibu ada keraguan, langsung tanya, langsung dibahas, jangan disimpan dalam hati. Ini akan jadi penyakit. Kalau kita datang ke gereja terus misalnya lihat sesuatu yang membuat kita ragu, loh kok gini ya? Ditanyakan, jangan dibatin toh. Tanya, kenapa kok gitu? Supaya ndak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu gampang disesatkan. Kita ndak ngerti maksudnya, terus buka YouTube, ya toh. Ada yang bahas itu. Oh ini maksudnya gini-gini, ternyata sesat, repot. Karena itu kalau ada sesuatu yang kita ragukan, langsung tanya. Kalau saudara ragu sama Alkitab ini, Mas ini yang nulis siapa? Tanya langsung. Kalau saya ragu Yudas ini bener apa enggak? Tanyakan. Kok Alkitab kita perjanjian barunya sekian, perjanjian lama sekian, ini yang nyusun siapa, yang nerjemahkan siapa. Kalau itu ada ragu-ragu, langsung tanyakan. Jangan kemudian disimpan dalam hati. Karena keraguan-raguan itu akan menyebabkan kita sangat mudah untuk disesatkan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Jadi ini pernah saya bahas tapi tidak tahu diagapi atau bukan ya. Kalau kita melihat saudara kita jatuh dalam dosa, jangan kemudian kita itu diem saja. Karena keselamatan itu lebih penting daripada aturan. Memang kita punya aturan menjaga perasaan, menjaga hati. Tetapi kalau kita mengabaikan keselamatan demi aturan itu, saya tidak mau negur mas, karena nanti kalau tak tegur mesti sakit hati orangnya. Nah ini akan sia-sia, ini akan buyar, saudara tidak menyelamatkan orang itu. Jadi kalau kita lihat ada orang yang melakukan dosa, tegur saja, langsung saja tegur des, karena teguran itu yang menyelamatkan dia dari api. Kalau tahu saudaranya bujukan, jangan dibiarin bujuk, ditegur. Saudara nyolongan, dibilangi. Kadang kan kita karena sungkan, bene jarno, engko timbang tersinggung, masuk neraka lah orang ini, masuk dalam api dia. Tapi kita harus punya belas kasihan, sak norek wong iki bujukan. Nah itu harus dirampas dari api, diselamatkan. Nah inilah ajaran-ajaran yang rasuli, pertobatan, penyesalan akan dosa. Zaman sekarang ini orang Kristen sudah jarang bahas penyesalan akan dosa. Kayak saya ini sudah ditebus, sudah tidak berdosa, wis tinggal ngurusi yang dunia ini saja. Nah ini pertobatan itu perlu, pertobatan itu harus selalu dilakukan karena itu ajaran yang rasuli. Kita harus menyesali dosa-dosa kita. Kalau kita ngomong saya tidak berdosa, ya itu namanya pendusta, namanya tidak mungkin. Kita pasti berdosa, tidak mungkin tidak. Meskipun sudah ditebus-tebus, nanti sebentar lagi pasti berdosa lagi. Nah kalau kita tidak melakukan pertobatan, dosanya ini akan numpuk, terus kita tidak ada yang ingatkan juga, wes pas, masuk api, selesai. Pertobatan ini akan sangat perlu untuk dilakukan.
Inilah ajaran-ajaran yang perlu kita perhatikan. Kalau saudara mau belajar ajaran-ajaran yang rasuli, dalam Alkitab kita ini tebel loh, banyak ini. Nah ini. Nah kalau penasaran monggo, ini langsung diakses. Di HP juga bisa ini. Oh ini semua ini isinya, macam-macam loh. Ono kabeh. Sedang menghadapi apa? Ono iki loh. Apa masih sini baca sendiri ya? Ini semua di sini ada. Ini ajaran-ajaran yang rasuli. Dan kita cukup tanya aja, kalau nggak mau tanya sama orang lain, tanya sama Roh Kudus lah setidaknya. Roh Kudus, saya kok ada ragu ya sama ajaran ini, kira-kira bener nggak ini ajaran ini? Roh Kudus, saya kok kemarin dengar khotbah begini, iku bener gak ya? Kok ning atiku kok ganjel lah. Itu semua ditanyakan. Ojo ragu terus, jadi ragu-ragu terus. Suwi-suwi bun, apa ya? Lama-lama akhirnya setiap kali orang khotbah kita ragu terus. Itu harus ditanyakan, dibunuh keraguan itu. Kalau memang keraguan-keraguan kita itu betul, kita menyelamatkan orang yang tersesat. Nah ini sesuatu yang perlu diperhatikan bersama. Karena Yudas, saudaranya Tuhan Yesus, ini sepupunya Tuhan. Bukan orang main-main, ini orang pengaruh di gereja di zaman mula-mula. Kalau nggak ada cucu-cucunya Yudas ini, mungkin gereja nggak bertahan sampai sekarang. Karena suratnya Yudas, suratnya Yakobus ini menyelamatkan imannya banyak orang. Ketika mereka dianiaya, karena zaman mula-mula itu Paulus belum nulis surat, Petrus belum nulis surat. Justru saudara-saudara Tuhan ini yang sering nyurati jemaat-jemaat dan gereja-gereja. Sehingga iman yang sudah mulai meredup nyala lagi. Jadi bagaimana kita sebagai Kristen menjaga iman kita dari penyesat-penyesat? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Paling gampang itu. Kalau ada ragu-ragu, tanya, selesai ya. Amin. Amin. Tuhan sertai saudara sekalian. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, sebab kami telah berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu ke atas setiap kami, sehingga kami boleh menerima sabda firman-Mu. Ya Tuhan, jagalah setiap jalan kami ini, supaya kami boleh berjalan di jalan-Mu yang benar, dan kami boleh berpegang pada ajaran-ajaran-Mu. Ya Bapa, sertailah kami anak-anak-Mu dan perhatikanlah kami. Jagailah kami dan jauhkan kami dari segala yang jahat ya Bapa. Biarlah kami boleh menerima sukacita yang dari Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami boleh dipermuliakan bersama Dia saat kedatangannya. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebab segala yang ada ini adalah milik-Mu juga ya Tuhan. Oleh sebab itu setiap kami anak-anak-Mu hanya bisa berserah pada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa membimbing kami dan mengajar kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menyertai, menghibur dan mengajar kami pada hari-hari mendatang. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemurahan dan kasih-Mu sehingga kami boleh dipenuhi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembali ke hutan.